Perselisihan Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih. Kelahiran anak-anak pembawa dendam, Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih mulai merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa dari kehamilan mereka. Sejak janin tumbuh di dalam rahim mereka, energi mistis yang sebelumnya sudah kuat semakin menggelegak. Aura gelap menyelimuti tubuh mereka, menandakan bahwa janin yang mereka kandung bukanlah makhluk biasa. Nyi Blorong, yang terbiasa dengan kekuatan gendam dan pengaruh ular, merasakan adanya kekuatan asing yang menyatu dengan auranya. Setiap kali janin dalam tubuhnya bergerak, gelombang energi hitam mengalir keluar dari tubuhnya, memancarkan hawa mistis yang membuat siapapun di sekitarnya merinding ketakutan. Udara di sekitar istananya seringkali menjadi lebih berat, dan makhluk-makhluk gaib bawahannya mulai ketakutan dengan perubahan tersebut. Ular-ular peliharaan Nyi Blorong semakin gelisah, seakan-akan bisa merasakan kekuatan jahat yang tumbuh bersama janin tersebut. Di sisi lain, Siluman Buaya Putih juga merasakan hal yang serupa. Setiap gerakan janin di dalam tubuhnya membuat air sungai di sekitar tempat persembunyiannya beriak dengan ganas, seolah tersentuh oleh kekuatan gaib. Janin yang dikandungnya seolah-olah memiliki kekuatan dari kedua dunia, air dan darat. Energi dari janinnya memancar dalam bentuk gelombang yang tak terlihat, namun cukup kuat untuk mempengaruhi alam di sekitarnya. Buaya-buaya peliharaannya pun tak henti-hentinya berkumpul di tepi sungai, berdesis dalam ketakutan dan kesetiaan. Aura jahat yang terpancar dari Siluman Buaya Putih semakin pekat, seolah-olah ia menjadi lebih kuat dengan setiap detik yang berlalu. Kehamilan mereka tidak hanya mempengaruhi tubuh mereka, tetapi juga lingkungan sekitar. Angin berhembus lebih kencang, pepohonan bergoyang tanpa alasan, dan langit seringkali berubah menjadi mendung tanpa peringatan. Aura mistis yang menyelimuti Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih menjadi semakin mengancam, menandakan bahwa janin yang mereka kandung adalah sumber kekuatan besar yang tidak bisa diremehkan. Kekuatan ini juga membawa ancaman besar, karena kedua makhluk tersebut mulai merasa ada entitas jahat yang tumbuh bersama janin mereka, seolah-olah bayi itu bukan hanya akan mewarisi kekuatan mereka, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Janin-janin ini tampaknya ditakdirkan untuk membawa kekacauan dan perubahan besar di dunia mistis, karena kekuatan mereka semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih menyadari bahwa kehamilan ini bukan sekadar kelahiran biasa, melainkan bagian dari takdir yang akan mengubah jalan hidup mereka dan dunia gaib selamanya. Di kerajaan Nyi Blorong dan kerajaan Siluman Buaya Putih, suasana yang dulunya tenang mulai berubah menjadi penuh ketegangan. Para pengikut setia kedua penguasa siluman itu, baik yang berbentuk manusia maupun makhluk gaib, merasakan sesuatu yang sangat ganjil. Aura kekuatan yang memancar dari kedua janin yang sedang dikandung semakin hari semakin menekan, menciptakan perasaan resah dan cemas yang tak terelakkan. Di kerajaan bawah air milik Siluman Buaya Putih, buaya-buaya yang biasanya patuh dan jinak mulai menunjukkan perilaku aneh. Mereka menjadi lebih agresif, seringkali berkelahi satu sama lain tanpa alasan yang jelas. Air di sekitar kerajaan mulai beriak tak menentu, kadang-kadang mendidih seolah dipanaskan oleh kekuatan gaib. Para prajurit siluman buaya seringkali merasa ketakutan tanpa sebab yang pasti. Mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri, khawatir bahwa janin yang dikandung ratu mereka bukanlah makhluk biasa, tetapi sesuatu yang jauh lebih kuat dan mungkin lebih berbahaya. Ini bukan kekuatan yang kita kenal, bisik seorang prajurit siluman buaya kepada rekannya, suaranya gemetar. Janin itu, aura yang dipancarkannya berbeda. Seperti ada sesuatu yang gelap, bahkan lebih kuat dari kekuatan siluman buaya putih sendiri. Di sisi lain, di istana megah milik Nyi Blorong, kegelisahan juga menyelimuti para pengikutnya. Makhluk-makhluk siluman ular, yang biasanya tunduk sepenuhnya pada Nyi Blorong, menjadi lebih sensitif terhadap perubahan energi di sekitarnya. Ular-ular besar yang melilit pilar-pilar istana mendesis keras setiap kali mereka merasakan gerakan dari janin di dalam tubuh Nyi Blorong. Para pelayan gaib di istana merasa ketakutan tanpa alasan yang jelas, dan beberapa di antara mereka bahkan menghindari berada di dekat sang ratu terlalu lama, takut akan kekuatan yang semakin tak terkendali itu. Kekuatan ini terlalu besar, bisik salah satu siluman ular kepada yang lain. Apa yang sedang tumbuh di dalam rahim Nyi Blorong bukan hanya pewaris kekuatan kita, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Desas-desus mulai menyebar di antara makhluk-makhluk gaib di kedua kerajaan. Mereka mulai membicarakan kemungkinan bahwa kelahiran janin-janin ini bisa membawa kehancuran, baik bagi kerajaan mereka maupun bagi seluruh dunia mistis.
Aura kegelapan yang menyelimuti Nyi Blorong dan siluman buaya putih terasa semakin pekat, menekan dan membuat makhluk-makhluk di sekitar mereka merasa semakin tercekik oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Di kedua kerajaan, rasa resah ini semakin membesar. Para pengikut setia mulai mempertanyakan kesetiaan mereka, takut bahwa kekuatan yang ada dalam janin tersebut bisa menghancurkan mereka semua. Bagi mereka, kelahiran janin-janin ini bukan sekadar kelahiran pewaris tahta, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan. Keheningan seringkali turun di istana Nyi Blorong maupun di kerajaan bawah air siluman buaya putih, diiringi oleh suara gemuruh aneh dari alam yang seolah-olah merespons kekuatan mistis yang terus tumbuh di dalam tubuh kedua penguasa siluman itu. Ketegangan semakin terasa, dan semua pengikut mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa dan menakutkan sedang mendekat. Mereka hanya bisa menunggu, dalam kecemasan, apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tempat persembunyian siluman buaya putih, suasana yang tadinya tenang dan tersembunyi mulai berubah drastis seiring dengan semakin dekatnya waktu kelahiran. Air sungai yang mengalir di sekitar wilayah itu mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar. Arus yang biasanya tenang mendadak menjadi liar dan bergelombang, meskipun tidak ada angin atau hujan yang turun. Permukaan air beriak keras, seperti diguncang oleh kekuatan tak kasat mata. Terkadang, airnya mendidih seolah-olah dipanaskan dari dalam bumi, menimbulkan uap yang tebal dan mencekam. Langit di atas persembunyian siluman buaya putih, yang biasanya cerah, berubah menjadi mendung dengan cepat. Awan-awan hitam bergerak menutupi matahari tanpa peringatan, menciptakan suasana suram dan menakutkan. Kilat sesekali menyambar tanpa diiringi petir, seolah-olah alam sedang memberi peringatan akan sesuatu yang besar dan berbahaya yang akan datang. Hewan-hewan sungai, seperti ikan dan buaya kecil, mulai berperilaku aneh. Mereka gelisah, berenang tak tentu arah atau melompat keluar dari air dengan panik, seolah-olah merasakan ada kekuatan gaib yang menghancurkan keseimbangan alam. Di sisi lain, di kerajaan Nyi Blorong, tanda-tanda aneh juga mulai bermunculan. Tanah di sekitar istananya seringkali bergetar, menimbulkan getaran yang semakin hari semakin kuat. Kadang-kadang, goncangan itu terasa seperti gempa kecil, cukup untuk membuat para pengikut Nyi Blorong merasa resah. Namun, tidak ada yang berani bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Mereka tahu bahwa kekuatan besar sedang bangkit. Di luar istana, ular-ular besar yang menghuni kerajaan Nyi Blorong mulai keluar dari sarangnya, meski tidak ada ancaman nyata. Ular-ular itu melata di sekitar istana dengan kegelisahan yang tidak biasa, mendesis dan mengangkat kepala tinggi-tinggi seolah merasakan adanya bahaya yang mendekat. Suara-suara gaib misterius sering terdengar dari kedalaman istana. Suara itu seperti bisikan, namun berasal dari arah yang tidak bisa ditentukan, dan menggema di seluruh istana. Suara tersebut terdengar seperti ratapan atau mungkin peringatan dari kekuatan gaib yang lebih tua dan lebih besar. Para pengikut Nyi Blorong merasa terganggu oleh fenomena-fenomena ini, tetapi mereka terlalu takut untuk bertindak. Mereka hanya bisa bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di kerajaan mereka. Bahkan makhluk-makhluk gaib yang setia kepada Nyi Blorong mulai memperlihatkan tanda-tanda kecemasan. Mereka sering terlihat berbisik-bisik, saling menukar pandangan cemas setiap kali getaran terjadi atau ular-ular besar merayap di antara mereka. Baik di persembunyian siluman buaya putih maupun di kerajaan Nyi Blorong, alam seakan merespons perubahan energi yang mengelilingi kedua makhluk tersebut. Aura kelam yang memancar dari tubuh mereka berdua, akibat kehamilan yang tidak biasa, mulai mempengaruhi lingkungan di sekitar mereka. Setiap getaran, setiap riak air, setiap hewan yang gelisah, semuanya seolah memberikan peringatan bahwa kelahiran dari dua makhluk yang sangat sakti ini akan membawa perubahan besar, baik bagi kerajaan mereka maupun dunia mistis yang lebih luas. Pada hari kelahiran yang penuh ketegangan itu, langit di sekitar sungai tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Awan-awan hitam berkumpul dengan cepat, menutupi seluruh cakrawala. Guntur menggema di kejauhan, diikuti oleh kilat yang menyambar dengan terang, menerangi langit dengan cahaya menyilaukan. Suara-suara alam yang biasa kini tergantikan oleh raungan badai yang menyeramkan, seakan-akan bumi sendiri merasakan kehadiran sesuatu yang besar akan terjadi. Air sungai yang tadinya bening mulai berubah warna. Dari kejernihan biasa, perlahan-lahan berubah menjadi merah pekat, seakan-akan darah mengalir deras dari sumber yang tidak diketahui. Arus sungai menjadi liar, bergolak dengan dahsyat, dan seluruh ekosistem di dalamnya terguncang. Ikan-ikan mati mengapung di permukaan, dan buaya-buaya besar yang biasa mendominasi sungai berenang liar,
tak kuasa melawan kekuatan mistis yang menguasai mereka. Di tepi sungai, siluman buaya putih, yang masih terluka parah dari kekalahannya sebelumnya, meringis menahan rasa sakit yang luar biasa. Tubuhnya bergetar, berusaha menahan rasa sakit persalinan yang datang begitu intens. Ia tahu bahwa kelahiran ini bukan kelahiran biasa. Setiap kontraksi yang ia rasakan seolah-olah mengirimkan gelombang energi ke seluruh alam di sekitarnya. Rasa sakitnya lebih dari sekadar fisik, itu adalah energi mistis yang melahap dirinya, seperti kekuatan besar yang mencoba keluar dari tubuhnya. Dengan setiap tarikan napas yang terasa semakin berat, siluman buaya putih berjuang melalui persalinan yang panjang dan menyiksa. Ia tahu, anak yang dikandungnya adalah makhluk istimewa, hasil dari kekuatan besar yang mengalir melalui darahnya, dan dari hubungan mistisnya dengan Arya. Suara erangan dan desis buaya keluar dari mulutnya, namun kali ini terdengar lebih melengking dan penuh penderitaan. Akhirnya, setelah perjuangan panjang yang seolah-olah berlangsung berabad-abad, bayi itu lahir. Pada awalnya, bayi itu berbentuk seperti buaya kecil dengan kulit bersisik tebal, matanya memancarkan kilau emas yang jahat. Namun, dalam sekejap mata, bayi tersebut mulai berubah. Tubuhnya yang berbentuk buaya perlahan-lahan memanjang, sisiknya menghilang satu persatu, dan kulit manusia yang halus mulai muncul. Dalam sekejap, bayi itu berubah menjadi seorang lelaki tampan dengan aura luar biasa. Wajahnya memancarkan ketampanan yang memukau, namun matanya, yang berkilauan dengan cahaya emas mistis, menunjukkan kekuatan yang tak terhingga. Ia berdiri tegak di tepi sungai, tanpa perlu diajari, seolah sudah memahami semua kekuatannya sejak lahir. Dia bukan hanya seorang manusia, dia adalah makhluk yang memiliki kekuatan dari kedua dunia. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan air, seperti yang dilakukan ibunya, siluman buaya putih. Dengan satu gerakan tangannya, air sungai yang merah seperti darah mengalir dengan lebih tenang, tunduk kepada kehendaknya. Namun, ada lebih dari sekadar kekuatan air dalam dirinya. Energi gaib yang luar biasa memancar dari tubuhnya, dipenuhi oleh kekuatan mistis warisan ibunya. Siluman buaya putih, yang masih lemah dan terluka, menatap anaknya dengan campuran rasa takut dan kagum. Dia tahu bahwa bayi ini, yang baru saja lahir, akan menjadi penerus kekuasaannya, lebih kuat, lebih berbahaya, dan jauh lebih berpotensi dari apapun yang pernah ada di dunia siluman. Dalam keheningan badai, hanya terdengar desiran air sungai yang kini tunduk pada kehendak sang bayi. Tidak lama setelah kelahiran anak siluman buaya putih, tanda-tanda alam yang serupa mulai terjadi di kerajaan Nyi Blorong. Langit di atas kerajaan yang tadinya tenang, mendadak dipenuhi oleh awan hitam yang bergulung-gulung, menciptakan kegelapan yang mencekam. Angin ribut tiba-tiba menerjang istana, menghancurkan pepohonan dan mengguncang bangunan-bangunan tua. Udara dipenuhi desisan ular yang berseliweran di tanah, seolah merasakan kehadiran kekuatan besar yang segera lahir. Di dalam istananya, Nyi Blorong meringis kesakitan, tubuhnya berkeringat deras. Persalinan ini bukanlah proses yang biasa, ia merasakan setiap tarikan napasnya seakan diserap oleh energi mistis yang bergejolak di dalam tubuhnya. Setiap kontraksi yang datang membawa aliran energi hitam yang semakin intens, membuat seluruh kerajaan terasa bergetar di bawah kekuatan yang tidak terkendali. Nyi Blorong memegang perutnya yang semakin membesar, sementara tangannya gemetar. Ia tahu, bayi ini bukanlah bayi biasa, ia adalah makhluk yang mengandung kekuatan yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti. Sakit yang ia rasakan begitu dahsyat, namun di balik rasa sakit itu, ada perasaan kuat akan kekuasaan yang segera ia miliki melalui anaknya. Ular-ular di sekitar kerajaan semakin liar, mendesis dengan keras, seolah-olah mereka semua merasakan kedatangan sesuatu yang menggetarkan alam. Nyi Blorong menggigit bibirnya, mencoba bertahan di tengah rasa sakit yang semakin memuncak. Angin ribut di luar semakin kencang, sementara tanah di bawah istana berguncang, menyebabkan getaran aneh yang merayap hingga ke dasar bumi. Akhirnya, setelah perjuangan yang tampaknya berlangsung tanpa akhir, Nyi Blorong melahirkan seorang bayi lelaki. Namun, bayi itu tidak menyerupai manusia pada awalnya. Tubuhnya panjang seperti ular, kulitnya ditutupi sisik-sisik keras yang berkilauan di bawah sinar remang-remang, dan matanya memancarkan cahaya merah yang menusuk. Saat bayi itu membuka matanya untuk pertama kali, desisan keras keluar dari mulutnya, dan seluruh istana merasakan getaran energi mistis yang sangat kuat. Bayi berbadan ular itu tampak melingkar di lantai, matanya memandang lurus ke arah Nyi Blorong, seolah mengakui dirinya sebagai ibunya.
Tapi hanya sekejap, karena tubuh bayi itu mulai berubah. Perlahan-lahan, tubuh bersisiknya mulai mengecil, sisik-sisiknya melebur, dan kulit manusia yang halus mulai muncul di permukaan. Dengan cepat, bayi ular itu berubah menjadi seorang lelaki tampan dengan mata yang tajam dan bersinar, namun auranya terasa jauh lebih gelap dan sakti dibandingkan Nyi Blorong. Tubuhnya memancarkan kekuatan luar biasa, dan energi mistisnya terasa melampaui batas kekuatan siluman yang pernah Nyi Blorong miliki. Anak ini, meskipun tampak sebagai manusia, jelas memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui Nyi Blorong. Tatapan matanya mampu menembus jiwa siapapun yang melihatnya. Hanya dengan menatap, ia dapat memanipulasi pikiran dan tubuh musuh-musuhnya, membengkokkan kehendak mereka sesuai keinginannya. Energi gendam yang ia miliki jauh lebih hebat dari apa yang pernah dikuasai Nyi Blorong. Nyi Blorong, yang lelah namun puas, menyadari bahwa kelahiran ini adalah bagian dari takdir besar. Bayi ini, putra dari gendam dan kegelapan, akan menjadi alat yang sempurna untuk melanjutkan warisannya. Dia memandang putranya dengan bangga, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang samar, karena dia tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Di luar, badai angin terus menderu, dan ular-ular masih mendesis di sekitar istana, menandakan kehadiran kekuatan baru yang siap mengubah takdir kerajaan siluman. Siluman buaya putih, meskipun terluka dan masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan, merawat anaknya dengan penuh perhatian dan dendam yang mendalam terhadap Nyi Blorong. Di tempat persembunyiannya yang tersembunyi di dalam hutan belantara yang gelap, ia memastikan bahwa anak lelakinya tumbuh menjadi sosok yang kuat, tangguh, dan dipenuhi semangat balas dendam. Anak itu, yang lahir dengan tubuh buaya namun berubah menjadi manusia, memiliki kekuatan yang luar biasa sejak kelahirannya. Ia dapat mengendalikan air dengan mudah dan memiliki kemampuan mistis yang diwarisi dari ibunya. Setiap hari, siluman buaya putih melatihnya untuk menguasai kekuatannya, mengajarkan berbagai ilmu siluman dan kemampuan bertarung yang hanya dimiliki oleh makhluk seperti mereka. Namun, lebih dari sekadar kekuatan, siluman buaya putih menanamkan rasa dendam yang mendalam terhadap Nyi Blorong ke dalam hati anaknya. Setiap malam, saat mereka duduk di tepi sungai yang dulu menjadi tempat kerajaannya yang megah, siluman buaya putih bercerita tentang bagaimana Nyi Blorong telah menghancurkan kehidupan mereka. Dengan suara penuh amarah dan kesedihan, ia menceritakan bagaimana Nyi Blorong, dengan tipu dayanya, merebut Arya, ayah anak itu, dan menghancurkan segala yang pernah dimilikinya. "Kau harus tahu, putraku," kata siluman buaya putih sambil menatap anaknya dengan mata yang dipenuhi kebencian, "Nyi Blorong adalah musuh kita. Dia mengambil segalanya dariku. Dia memisahkan aku dari ayahmu, merebut hatinya dengan sihir jahatnya. Arya seharusnya milik kita, milik keluargamu. Tapi Nyi Blorong menghancurkan itu semua." Anaknya mendengarkan dengan seksama, rasa dendam yang ditanamkan oleh ibunya semakin dalam tertanam dalam dirinya. Setiap kata yang diucapkan oleh siluman buaya putih adalah bahan bakar bagi amarahnya. Ia merasa tanggung jawab besar untuk menuntut balas atas apa yang terjadi pada keluarganya. Siluman buaya putih memastikan bahwa anaknya tidak hanya menjadi sakti secara fisik, tetapi juga secara mental. Ia melatihnya untuk menggunakan emosi, khususnya dendam dan amarah, sebagai sumber kekuatan. Setiap hari, latihan mereka dipenuhi dengan ajaran tentang bagaimana memanfaatkan energi negatif untuk memperkuat kemampuan magisnya. Anak itu belajar untuk mengendalikan air tidak hanya secara fisik, tetapi juga menggunakan air sebagai media untuk menyerap energi dari sekitar. Selain itu, siluman buaya putih mengajarkan putranya bagaimana bertahan di alam liar, berinteraksi dengan makhluk-makhluk siluman lain, dan bagaimana menghadapi musuh-musuhnya tanpa belas kasih. Ia percaya bahwa anaknya harus menjadi lebih kejam dan lebih licik dari Nyi Blorong, agar suatu hari nanti dapat mengalahkannya dan merebut kembali apa yang telah diambil. "Ketahuilah, putraku," katanya pada suatu malam, "bahwa kekuatan terbesarmu adalah kemampuanmu untuk menguasai air. Di dalam air, kau tak terkalahkan. Gunakan kekuatan itu untuk menghancurkan musuh-musuhmu, terutama Nyi Blorong. Kau akan menjadi lebih kuat dariku, lebih kuat dari siapapun. Tapi jangan lupakan bahwa tujuanmu adalah membalaskan dendam keluarga kita." Anak itu tumbuh dengan cepat, baik dalam kekuatan fisik maupun kemampuan mistisnya. Setiap kali dia menatap air sungai yang tenang, ia merasakan kekuatan yang berdenyut di dalamnya, kekuatan yang menunggu untuk dipanggil. Ia semakin menguasai kemampuan untuk mengendalikan air,
menciptakan gelombang dan pusaran air yang bisa melahap apapun yang mendekat. Di bawah asuhan siluman buaya putih, anak lelaki itu tumbuh menjadi sosok yang berbahaya, tidak hanya karena kekuatannya, tetapi karena kebencian yang terpendam di dalam dirinya. Siluman buaya putih memastikan bahwa anaknya tidak pernah melupakan misinya, menghancurkan Nyi Blorong, merebut kembali Arya, dan membalaskan kehancuran kerajaan mereka. Setiap langkah yang mereka ambil adalah menuju balas dendam besar yang sudah lama dinantikan. Di istana bawah laut yang gelap dan dingin, Nyi Blorong membesarkan anaknya dengan penuh keuletan dan siasat. Anak lelaki berbadan ular yang sakti itu tidak hanya mewarisi kekuatan mistis dari ibunya, tetapi juga belajar tentang dunia yang penuh tipu daya, dendam, dan pengkhianatan dari cerita-cerita Nyi Blorong. Setiap hari, Nyi Blorong memastikan bahwa anaknya memahami bahwa dunia siluman penuh dengan bahaya dan musuh. Di depan api besar yang menerangi ruangan di dalam istana mistis mereka, Nyi Blorong bercerita tentang siluman buaya putih, sosok yang dia gambarkan sebagai musuh terbesar mereka. Dia menanamkan dalam hati anaknya kebencian mendalam terhadap siluman buaya putih, menceritakan versi ceritanya sendiri, bagaimana siluman buaya putih pernah berusaha merebut Arya darinya dan menghancurkan segalanya. Anakku, kau harus tahu bahwa siluman buaya putih adalah pengkhianat. Dia mencoba mencuri ayahmu dariku, menghancurkan kerajaan kita, dan merebut kekuatanku. Tapi aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kau lahir untuk membalas pengkhianatan ini. Kau harus menjadi lebih kuat dariku, karena siluman buaya putih dan anaknya juga sedang bersiap untuk menghancurkan kita. Setiap pelajaran yang diberikan Nyi Blorong kepada anaknya selalu dibumbui dengan pesan tentang pentingnya kekuatan dan kekejaman. Dia mengajarkan anaknya untuk menggunakan kekuatan gendam yang lebih hebat dari miliknya sendiri. Dengan tatapan matanya, anak itu mampu memanipulasi pikiran dan tubuh siapapun yang melihatnya. Nyi Blorong mendorong anaknya untuk melatih kekuatan ini setiap hari, membuat siapapun yang lewat di kerajaan mereka menjadi korban uji coba kekuatan anaknya. Tidak hanya itu, Nyi Blorong juga mengajarkan anaknya seni bertarung dengan kelicikan. Jangan pernah bertarung dengan kekuatan fisik saja, kata Nyi Blorong. Musuh terkuat adalah mereka yang tak bisa kau kendalikan secara fisik. Gunakan pikiran mereka melawan mereka. Gendam adalah senjata terbaikmu. Kau tidak hanya akan menguasai tubuh mereka, tapi juga jiwa mereka. Anak Nyi Blorong tumbuh dengan cepat, tidak hanya dalam kekuatan mistis, tetapi juga dalam pemahaman tentang tipu daya dan pengkhianatan. Nyi Blorong memastikan bahwa setiap hari anaknya mendengar cerita tentang kejahatan siluman buaya putih, memperkuat kebencian dalam hatinya. Suatu hari nanti, kau akan menghadapinya. Dan ketika saat itu tiba, kau harus siap. Siluman buaya putih akan mencoba menghancurkan kita, tapi kau harus lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cerdas. Nyi Blorong juga menanamkan pentingnya kesetiaan dan dominasi kepada anaknya. Jangan pernah biarkan orang lain menguasaimu. Kau harus menjadi penguasa. Ingatlah, semua makhluk di bawahmu adalah pion. Mereka ada untuk melayani tujuanmu. Kau lahir sebagai penguasa, bukan sebagai pengikut. Seiring berjalannya waktu, anak Nyi Blorong semakin menguasai kemampuan mistisnya. Tatapannya semakin tajam dan kekuatannya semakin dahsyat. Dia mampu membuat seseorang tunduk hanya dengan melihat ke dalam matanya. Setiap hari, Nyi Blorong memastikan bahwa anaknya dilatih dengan keras, baik dalam kemampuan gendam maupun strategi bertarung. Namun, Nyi Blorong juga memperhatikan bahwa anaknya tumbuh dengan ambisi yang sangat besar. Ambisi untuk tidak hanya membalas dendam kepada siluman buaya putih, tetapi juga untuk menguasai dunia siluman. Dalam hatinya, Nyi Blorong tahu bahwa anaknya mungkin suatu hari akan menantang kekuasaannya sendiri, tapi dia yakin bahwa dia telah mempersiapkan anaknya untuk menjadi penguasa yang tangguh. Di sisi lain, Nyi Blorong menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki anaknya adalah senjata terbaiknya. Dia terus memanipulasi anaknya, memastikan bahwa dendam terhadap siluman buaya putih tetap membara dalam hatinya. Setiap cerita, setiap pelajaran yang dia berikan kepada anaknya selalu berakar pada satu tujuan, menghancurkan siluman buaya putih dan menguasai dunia siluman. Di seluruh sudut dunia gaib, makhluk-makhluk mistis mulai merasakan kehadiran dua kekuatan yang luar biasa. Desas-desus tentang anak Nyi Blorong dan anak siluman buaya putih menyebar dengan cepat di antara para siluman, jin, dan makhluk gaib lainnya. Mereka mulai melihat tanda-tanda di alam sekitarnya, getaran halus di tanah, bisikan angin yang membawa kabar buruk, dan mimpi-mimpi yang menakutkan. Dalam mimpi mereka,
terlihat dua sosok sakti, anak-anak dari dua penguasa siluman yang dipenuhi dendam, bersiap untuk bertarung demi kekuasaan tertinggi di dunia gaib. Di tengah malam, para makhluk gaib mengalami mimpi yang sama, di sebuah medan perang yang terhampar luas. Anak Nyi Blorong dengan tubuh bersisik ular dan tatapan penuh gendam, berhadapan langsung dengan anak siluman buaya putih yang dapat memanipulasi air dan bumi. Kekuatan gaib dari keduanya memancar, saling beradu dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Setiap ledakan kekuatan dari keduanya menyebabkan getaran hebat di dunia gaib, menghancurkan langit dan bumi seolah pertarungan itu tak dapat dibendung oleh hukum alam biasa. Para makhluk gaib yang lebih tua dan bijaksana tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar perseteruan pribadi antara dua keturunan siluman. Pertempuran ini akan menentukan siapa yang akan berkuasa di dunia siluman dan mengubah takdir seluruh makhluk gaib. Mereka mulai berkumpul, mendiskusikan pertanda yang mereka lihat dan merasakan bahwa keseimbangan kekuatan di alam mistis berada di ujung tanduk. Di kedalaman kerajaan siluman, para jin dan makhluk bawah tanah mulai resah. Aura kekuatan yang dikeluarkan oleh dua anak siluman itu sudah dapat mereka rasakan, bahkan dari jarak jauh. Tanah yang biasanya tenang mulai bergetar, udara terasa berat, dan aliran sungai serta lautan berubah menjadi liar tanpa sebab. Makhluk-makhluk yang setia kepada Nyi Blorong dan siluman buaya putih merasakan kegelisahan yang mendalam, seolah-olah alam itu sendiri bersiap untuk menyaksikan pertempuran besar yang akan datang. Beberapa di antara mereka mencoba mencari cara untuk menghentikan pertarungan ini sebelum semuanya terlambat, tapi kekuatan yang dipertaruhkan terlalu besar. Anak Nyi Blorong dan anak siluman buaya putih telah dibesarkan dengan dendam dan ambisi untuk berkuasa, dan keduanya tidak akan berhenti sebelum salah satu dari mereka dihancurkan. Takdir mereka sudah dituliskan dalam bintang-bintang, dan dunia gaib tidak dapat menghindari apa yang akan terjadi. Langit dunia siluman semakin gelap, tanda bahwa waktu pertempuran semakin dekat. Di dalam istana Nyi Blorong, ular-ular merayap gelisah, sementara di sungai tempat siluman buaya putih bersembunyi, arus air menjadi ganas. Para makhluk mistis yang paling sakti mempersiapkan diri, sebagian memilih untuk mengamankan wilayah mereka, sementara yang lain mencari tempat perlindungan, berharap bisa bertahan dari kehancuran yang mungkin terjadi. Aura dua anak siluman itu semakin kuat setiap hari. Anak Nyi Blorong semakin mahir mengendalikan gendam dan manipulasi pikiran, sedangkan anak siluman buaya putih menguasai kekuatan air dan bumi dengan ketepatan yang mengerikan. Kedua kekuatan baru ini bagaikan dua sisi mata uang, yang ditakdirkan untuk saling bertabrakan. Pertarungan besar yang akan datang tidak hanya mengancam kedua kerajaan, tetapi juga seluruh dunia gaib. Semua makhluk mistis tahu, ketika dua kekuatan ini bertemu, alam mistis tidak akan pernah sama lagi.